Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karunia Alawiyah dari Prodi Manajemen Dakwah. Hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Manajemen Pembiayaan, yaitu mengerjakan 3 soal dari pilihan 5 soal. Suruh milih 3 soal untuk dijawab. Nah, saya memilih nomor 1, 2, dan nomor 5. Nah, langsung saja ke pembahasan jawabannya. Untuk yang pertama yaitu, apa itu likuiditas? Likuiditas adalah daya atau kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan utangnya. Beberapa contoh likuiditas hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan seperti pajak, utang usaha, dividen, dan beberapa jenis lainnya. Definisi lain menyebutkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau individu melunasi kewajiban atau utang dengan harta lancar. Jika perusahaan tidak memiliki daya dalam melunasi kewajibannya, maka mustahil perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasional seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap perusahaan memiliki level likuiditas yang berbeda, yang bisa digambarkan dengan angka. Rasio adalah angka yang digunakan untuk menggambarkan level likuiditas yang dimiliki perusahaan. Tingginya likuiditas adalah pertanda bahwa sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan kegiatan. Likuiditas memiliki peran penting dalam menunjukkan kinerja perusahaan untuk menarik Nah, untuk yang selanjutnya itu nomor 2, apa pengertian biaya modal? Biaya modal adalah biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Biaya modal diperlukan untuk membuat proyek penganggaran modal. Metrik biaya modal digunakan oleh perusahaan secara internal untuk menilai apakah proyek modal sepadan dengan pengeluaran sumber daya. Konsep biaya modal juga banyak digunakan dalam bidang ekonomi dan akuntansi. Cara lain untuk menggambarkan biaya modal adalah biaya peluang melakukan investasi dalam bisnis. Manajemen perusahaan yang bijaksana hanya akan berinvestasi dalam inisiatif dan proyek yang akan memberikan pengembalian yang melebihi biaya modal mereka. Dan yang terakhir yaitu jawaban untuk nomor 5, yaitu pertanyaannya, apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan internasional yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian keuangan perusahaan internasional atau multinasional, atau disebut multinational corporation atau MNC. Perusahaan multinasional ini sudah beroperasi di seluruh dunia, yaitu perusahaan-perusahaan besar milik kaum kapitalis. Pusat dari perusahaan tersebut berada di Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Perancis, Italia, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan besar pada negara tersebut lazim disebut sebagai konglomerat dunia atau kapitalis global. Dengan perkembangan yang semakin maju, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai perekonomian dunia seperti di negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Tujuan dari perusahaan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Manajemen keuangan internasional mencakup banyak hal, satunya yaitu aliran finansial merupakan arus masuk modal dan pinjaman pada perusahaan multinasional. Cakupan yang kedua yaitu aliran real adalah arus masuk barang dagangan seperti bahan baku, barang jadi, ataupun barang setengah jadi. Aktivitas manajemen keuangan internasional selanjutnya yaitu aliran budaya. Aliran budaya adalah arus masuknya ilmu pengetahuan, teknologi, pikir. Nah, itu tadi jawabannya saya pilih, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.